Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, saya Ikoma Agus Sudiarto, CGP Angkatan 10, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Di video kali ini, saya membuat koneksi antara materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pertanyaan pemantik untuk membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa anak ibarat kertas kosong, sehingga guru bebas menuliskan apa saja dan anak akan mengikuti apapun keinginan atau gambaran yang ditentukan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu saya menyadari jika setiap anak itu unik. Mereka memiliki kodrat alamnya masing-masing. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas guru bukan membentuk atau membuat anak seperti apa yang guru inginkan, melainkan menuntun dan membimbing agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zamannya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa guru mendominasi pelajaran atau pendidikan berpusat pada guru. Semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asalkan anak tersebut memperhatikan penjelasan guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu saya menyadari jika pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Murid harus aktif membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menemukan sumber belajarnya. Guru hanya memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu saya menyadari tugas guru adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari dan menumbuhkan budi pekerti. Membantu mereka mengidentifikasi manfaat ilmu yang mereka pelajari untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini mengisyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran di kelas saya berfokus pada penyelesaian kurikulum dan pemenuhan KKM. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu saya menyadari bahwa saat pelaksanaan pembelajaran yang terpenting bukanlah penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa penilaian haruslah berfokus pada penilaian pengetahuan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu dalam melakukan penilaian, kita tidak boleh hanya berfokus pada nilai pengetahuan saja, tetapi juga harus menilai sikap dan keterampilannya. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Selain itu,
Guru juga wajib menumbuhkan budi pekerti. Bapak, Ibu guru hebat, saya tampilkan kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Pada kegiatan pembelajaran ini, saya menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi kepada murid. Tentunya kelas terlihat sangat pasif karena pembelajaran berpusat pada guru. Agar kelas saya mencerminkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan saya lakukan antara lain: 1. Membuat kesepakatan bersama dengan murid dalam proses pembelajaran di kelas. 2. Mendesain kelas menjadi ruangan yang nyaman, kaya teks dan menyenangkan sesuai dengan dunia anak, seperti pojok baca dan pojok karya. 3. Melakukan pengembangan diri agar lebih menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Dan yang terakhir, yang kelima, memaknai dan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, antaranya Ing Ngarso Sutulodo, Ing Madya Mangunkase, Dut Wuri Handayani. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya mempelajari materi ini adalah pembelajaran hendaknya sesuai dengan kemampuan, minat, serta bakat peserta didik atau murid. Guru tidak diperkenankan memaksakan materi karena pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mengutamakan perkembangan budi pekerti anak. Biarkan peserta didik atau murid belajar sesuai kemampuannya, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itu pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 1.1. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.